Halo semuanya, teman-teman yang sedang PPG ataupun yang akan PPG. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana seorang penguji UKIN dalam melakukan penilaian UKIN PPG Daljab. Karena kebetulan saya menjadi penguji dan saya akan coba demokan. Dengan demo ini saya berharap terutama untuk yang akan PPG dapat mengambil pelajarannya agar bisa menyiapkan UKIN dengan maksimal. Oke, kita langsung saja ke halaman aplikasinya. Yang pertama, halaman aplikasinya ada bagian login, dan untuk login peserta tinggal menggunakan dari nomor UKG dan juga tanggal lahir, tinggal masuk. Nah, karena saya penguji, saya harus masuk dengan tabnya penguji. Kita pindah ke tab penguji, tinggal diklik saja, masukkan account penguji, dan setelah itu tinggal masuk. Nah, setelah masuk, saya akan masuk ke halaman penguji seperti ini. Dan kita coba lihat dulu informasi yang ada dalam halaman penguji ini. Ini nama standar ya. Saya bertugas dapat 8, artinya 8 peserta. Dan belum dinilainya itu 0. Dan untuk pembelajaran juga 0. Artinya saya sudah selesai melakukan penilaian. Nah, untuk video ini hanya untuk demonstrasi aja agar terutama teman-teman yang belum PPG bisa belajar dari proses penilaian ini. Oke, kita informasi ke sini dulu. Bertugas 8. Nah, kenapa 8? Karena setiap penguji diberikan 8, dan untuk 8 orang peserta ini akan dilakukan penilaian selama 2 hari. Hari pertama 4 dan hari selanjutnya 4. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga faktor kelelahan agar penguji tidak terlampau lelah dan memberikan nilainya tetap objektif. Begitu ya. Dan untuk hari pertama sekali lagi 4, hari kedua 4 lagi. Satu orang peserta akan menghabiskan sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk diberikan penilaian. Kenapa? Karena produk dari videonya sekitar 30-40 menit itu harus ditonton semua, menghabiskan cukup banyak waktu juga. Kemudian juga produk portofolionya yang harus dicek satu persatu untuk memastikan bahwa buktinya valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sehari itu dengan satu peserta kurang lebih 1 jam, ya bisa menghabiskan setidaknya 4 jam, bahkan bisa lebih, tergantung dari kompleksitas si pesertanya. Nah, ini contohnya untuk hari yang pertama tanggal 22 ini ada 4 peserta yang harus saya lakukan penilaian. Kemudian di hari selanjutnya, hari kedua tanggal 23 ada 4 peserta lagi yang harus saya lakukan penilaian. Dan hasilnya sudah ada di sini. Jadi hasil penilaiannya sudah ada. Dan nanti apa yang penting adalah untuk teman-teman yang akan PPG adalah bagaimana menyiapkan portofolio. Karena dari produk yang sudah saya nilai di sini, terlihat bahwa peserta yang pertama ini portofolionya oke sekali, bisa melengkapi sampai mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi ada peserta lain yang komponennya masih kosong, di mana komponen yang kosong itu umumnya adalah komponen penelitian dan publikasi, kemudian komponen prestasi. Dan ini adalah salah satu contohnya. Misalnya di sini nilainya tidak terlalu maksimal, yang ini juga tidak terlalu maksimal, ini juga tidak terlalu maksimal. Kenapa? Karena teman-teman di angkatan ini tidak memiliki karya untuk publikasi dan juga prestasi. Nah, untuk tahun ini ya sudah saja, karena produknya sudah dikumpulkan, PPG-nya sudah berjalan, ya tidak apa-apa, karena faktanya memang seperti itu, hasil karya yang dimiliki. Tapi itu pun bisa dimaksimalkan. Contohnya seperti yang ini ataupun yang inilah. Nilai portofolionya tidak terlalu besar, hanya 67, karena ada faktor kekurangan tadi. Tapi bisa dimaksimalkan dengan nilai pembelajaran dan nilai RPP-nya agar bisa dimaksimalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi pelajarannya untuk yang akan PPG tahun depan, karena terutama untuk Daljab ini PPG memperhitungkan karya untuk dinilai dalam UKIN adalah 3 tahun sebelum PPG dimulai. Jadi untuk yang tahun depan, jika teman-teman akan PPG dan belum punya komponen yang dipersyaratkan, silakan itu untuk dilengkapi tahun ini sehingga tahun depan sudah tenang dengan portofolionya. Tinggal fokus saja ke tugas-tugas dari aktivitas PPG-nya. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat satu saja yang maksimal saja ya. Kalau yang
tadi nilainya kurang maksimal, kita tidak usah tunjukkan. Kita coba tunjukkan yang maksimal saja. Dan kita coba lihat ke bagian portofolionya, dan ini mendapatkan nilai portofolio yang maksimal. Oke, kita coba portofolionya. Untuk halaman portofolionya sebetulnya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya tentu saja karena aplikasinya juga sama. Yang berbeda cuma tambahan tabnya. Pada tahun sebelumnya hanya ada tab penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi, dan juga menghasilkan inovasi. Nah, untuk tahun ini ada 2 tambahan tab baru, yaitu prestasi dari hasil kompetisi dan juga pengabdian kepada masyarakat. Itu saja yang membedakan. Jadi ada tambahan 2 komponen yang diberlakukan tahun ini. Dan 2 komponen ini berkontribusi besar. Kenapa? Karena setiap itemnya itu memiliki kontribusi nilai untuk capaian keseluruhan untuk portofolio. Jadi silakan disiapkan ya, sekali lagi bagi teman-teman yang akan PPG tahun depan. Dan bagaimana menilainya? Untuk menilainya mungkin teman-teman juga sudah tahu. Bagi yang sedang PPG, tinggal dilihat saja deskripsi dirinya seperti apa, kemudian nanti akan ada buktinya yang diunggah. Nah, dan buktinya yang diunggah nanti akan kita coba perhatikan, dibuka filenya, kemudian diberikan nilainya. Khusus misalnya untuk yang ini, peserta ini sudah melakukan penelitian dan juga sudah melakukan diseminasi dari penelitiannya, dan sesuai rubrik yang ada maka dia akan diberikan nilai 1. Kemudian untuk refleksi dirinya, kita juga sama hal lakukan, kita baca, kita perhatikan bukti-buktinya sampai semua aspek itu terlengkapi semua. Jadi semua aspek harus dilengkapi semua. Dan setelah selesai, kita berikan nilai, kita bisa kembali dan bisa dilihat di sini bahwa peserta yang tadi komponen dari portofolionya lengkap semua sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, begitu. Nah, untuk PP-nya atau penampilan pembelajaran ada di komponen sini, dan untuk RPP-nya juga ada di komponen yang di sini. Nah, untuk RPP-nya umumnya kita menilai dari RPP dulu, karena nanti untuk penampilan pembelajaran menyesuaikan apakah yang ditulis dalam RPP itu ada atau tidak. Jadi prosesnya sama saja, tinggal diklik pada RPP ini, kita klik bagian RPP, dan ketika diklik bagian RPP, kita akan coba munculkan di sini adalah file atau RPP yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Dan setelah nanti muncul, kita bisa coba buka RPP-nya, kemudian kita pelajari dengan seksama semua isi yang dituliskan dari RPP-nya tersebut. Jadi ada pilihan akan di-download atau di preview saja. Nah, saya untuk simulasi ini atau demo ini karena sudah selesai ya, saya coba preview aja untuk proses melihat produknya. Setelah di preview misalnya selesai ya, saya tinggal berikan penilaian saja. Dan untuk penilaiannya seperti ini, nilai tinggal diberikan nilai terus sampai selanjutnya selesai, begitu terus. Nah, ini aspek-aspeknya, dan aspeknya juga sudah ini ya, sudah familiar dan sudah terinformasikan ke teman-teman semua. Oke, kita balik lagi. Nah, setelah balik lagi kita lanjut ke PP atau pembelajarannya. Sama saja untuk PP, bedanya kalau tadi buka filenya bentuk PDF atau doc. Nah, sekarang yang terbuka adalah halaman dari YouTube ataupun Google Drive yang sudah diuploadkan oleh peserta. Tinggal dibuka, tinggal ditunggu. Nah, setelah itu keluar halamannya. Nah, setelah itu tinggal kita lakukan penilaian saja. Setelah selesai melakukan penilaian, kita tinggal ke penilaiannya, nilai semua, dan sampai selesai. Nah, kira-kira begitu apa yang harus dilakukannya. Jadi untuk melakukan penilaian ini, rubriknya sudah ada, tinggal kita perhatikan
produk-produknya dengan seksama. Dan yang menjadi concern kita adalah kita harus hati-hati dalam memberikan penilaian agar tidak merugikan peserta, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Ini nilainya seperti apa sih nilai-nilai ini? Jadi nilai-nilai ini datang dari dua penguji, karena kita tahu bahwa penguji UKIN itu ada 2 orang. Nah, ini kolom bagian nilai saya, dan yang selanjutnya untuk nilai dari penguji yang rekan saya. Dan kita tidak saling janjian ya, jadi kita memberikan penilaian independen masing-masing. Yang harus diperhatikan di sini bahwa nilai portofolio itu harus konsisten sama. Kenapa? Karena nilai portofolio itu rubriknya sangat jelas, item-itemnya harus konsisten dalam melakukan penilaian. Dan bisa dilihat di sini bahwa nilai saya dan juga nilai rekan saya ini sama-sama konsisten. Begitu juga untuk peserta lain, sama-sama konsisten, sama-sama konsisten, sama-sama konsisten. Jadi portofolio harus konsisten karena rubriknya sangat jelas dan tegas untuk penilaian. Tapi untuk nilai RPP dan juga nilai pembelajaran itu bisa sedikit berbeda. Kenapa? Karena aspeknya jauh lebih banyak dan skala penilaiannya lebih luas. Jadi bisa jadi saya memberikan nilai mungkin 9, rekan saya memberikan nilai 10, sehingga ada perbedaan-perbedaan di situ. Tapi yang bisa dipastikan di sini, meskipun ada perbedaan tersebut, nilai kita ternyata tidak jomplang. Misalnya saya memberikan nilai 93,68, partner saya memberikan 94. Ini juga begitu. Dan beda-bedanya itu tidak signifikan, paling 0,1 atau beda 1, yang itu wajar saja. Jadi secara proses, ternyata apa yang saya lakukan dengan apa yang rekan saya lakukan, ini kami memberikan nilai yang cukup konsisten. Bahkan ada beberapa penilaian yang kita meskipun tidak janjian, tidak ngobrol, ternyata kita memberikan nilai yang sama-sama besarannya sama banget gitu ya. Misalnya ini 90, kemudian untuk yang ini 90,53. Ini konsisten. Dan kalau diperhatikan yang lainnya juga tidak terlampau jauh berbeda ya. Paling bedanya 0, ataupun paling besar juga cuma beda 1 poin saja. Oke, kira-kira seperti itu. Dan setelah kita melakukan penilaiannya selesai, nanti untuk para peserta tinggal menunggu saja hasilnya seperti apa, dan nanti akan diumumkan dari pusat. Jadi pelajaran di sini yang bisa diambil adalah untuk teman-teman yang belum PPG, silahkan dilengkapi komponennya agar ketika PPG sudah tenang karena komponen portofolionya sudah dilengkapi. Tapi yang lebih utama dari itu bukan hanya untuk portofolio sih, tapi lebih bagaimana sebagai seorang pendidik kita terus berkembang. Salah satu bukti berkembang adalah dengan memiliki karya-karya tersebut, karena implikasinya karya-karya tersebut itu bisa menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik dan bisa memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswa kita semua. Oke, untuk video ini nampaknya seperti itu dulu. Saya akhiri, sampai ketemu di video-video selanjutnya.